Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang melihat, bahkan membukakan wawasan kita untuk berpikir di dalam kebenaran. Nah saudara, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia, yaitu ada Dr. Haji Anwar Lutfi di dalamnya, di mana beliau mengatakan bahwa anak yang dipersembahkan kepada Allah melalui Abraham adalah Ismail. Benarkah saudara Ismail yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah di dalam kitab Kejadian, atau hanya memaksakan Ismail yang dipersembahkan Abraham kepada Allah? Mari saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas video ini, mari kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dengan saya, Dr. Anwar Lutfi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Nasrani yang mempermasalahkan tentang siapa anak yang dikorbankan. Mereka berkata bahwa Ismail sebagai putra Ibrahim alaihissalam tidak pernah dikorbankan. Justru yang dikorbankan adalah putra Ibrahim alaihissalam yang lain, yaitu Ishak. Dan mereka menunjukkan bukti kepada saya, bukti tertulis bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Dan ketika saya lihat bukti itu, saya membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana tertulis, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak, bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Memang benar, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 tertulis bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak alaihissalam. Namun rupanya kita perlu jeli untuk menilai benarkah Ishak yang dikorbankan. Nah, mari saudaraku Kristen, kita buka bersama dan kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana tertulis bahwa ketika Ismail lahir, usia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 86 tahun. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, di sana tertulis, ketika Ishak putranya itu jadi, usia Ibrahim adalah 100 tahun. Dengan matematika sederhana kita bisa berhitung bahwa selisih usia antara Ismail dan Ishak alaihissalam adalah 14 tahun. Artinya lebih Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Nabi Ismail lahir lebih dahulu daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, mari kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 seperti yang disodorkan oleh teman-teman Kristen. Di sana kita membaca, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Kalau kita membacanya dengan rasa halus hati, dengan rasa halus jiwa, dan dengan menggunakan nalar yang objektif, maka insya Allah kita akan sepakat bahwa yang disebut anak tunggal itu adalah anak yang baru seorang, anak yang masih satu, tidak ada saudara yang lain. Itu yang disebut dengan anak tunggal. Artinya Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan satu-satunya anak yang beliau miliki waktu itu. Logikanya anak itu adalah anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua. Dan ternyata
Bible sendiri mengatakan bahwa anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua dari dua orang anak Ibrahim alaihissalam tersebut adalah Ismail alaihissalam. Nah, kenapa di situ malah muncul Ishak? Nah, kejanggalan ini seharusnya dipahami oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kenapa muncul Ishak di situ? Sementara anak tunggal itu seharusnya Ismail. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan video yang baru saya bagikan tadi, bahwa jelas Dr. Haji Anwar Lutfi membahas di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Nah, di situ dituliskan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara, menurut Dr. Haji Anwar Lutfi, ada kata Ishak di situ merupakan kejanggalan. Katanya, kejanggalan kata beliau seharusnya di situ adalah Ismail. Nah, mari kita perhatikan saudara bahwa apakah benar di dalam kitab Kejadian ini Ismail ataukah Ishak? Nah, yuk kita perhatikan bagian Alkitab ini supaya kita mengerti dengan jelas dan memahami bagian ini dengan benar dan tidak disesatkan. Yuk kita perhatikan bagian ini. Untuk memahami bagian ini, saudara, kita perhatikan di dalam pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Di situ dituliskan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, perhatikan saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kata setelah semuanya itu. Artinya apa? Kata setelah semuanya itu berarti menunjukkan setelah semuanya terjadi, Allah berfirman kepada Abraham supaya anak tunggal yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah Ishak. Yuk kita perhatikan kata semuanya, setelah semuanya itu terjadi, apa yang terjadi di balik semuanya itu? Saudara dapat memperhatikan di dalam pasal yang ke-21, yaitu di situ perikopnya berbicara tentang Ishak lahir. Dan setelah Ishak lahir, perikop berikutnya berbicara tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Lalu berikutnya perjanjian Abraham dengan Abimelek. Dan barulah setelah semuanya itu terjadi, maka kepercayaan Abraham diuji. Nah, saudara, menarik untuk kita perhatikan bahwa ada Abraham mengusir Hagar dan Ismail sebelum Allah berfirman kepada Abraham untuk menyatakan bahwa Ishak harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, yuk kita perhatikan ya, jelas ya, kita perhatikan jelas di dalam bagian ini ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail, maka di dalam keluarga Abraham hanya ada Abraham, Sarai, dan anak yaitu adalah Ishak dari Sarai. Nah, setelah semuanya itu terjadi, maka timbullah di dalam pasal yang ke-22 ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Dalam ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi jelas ya saudara bahwa firman Tuhan ini dinyatakan kepada Abraham setelah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Jadi yang ada di situ adalah hanya Abraham, Sarai, dan Ishak. Maka anak tunggal adalah siapa? Jelas Ishak. Jadi tidak dapat diragukan lagi bahwa yang dipersembahkan kepada Allah melalui Abraham adalah Ishak yang dibawa ke Gunung Moria. Jelas ya saudara pada bagian ini. Makanya kalau kita belajar Alkitab, perhatikan secara universal supaya kita mengerti dengan baik sejarah yang terjadi di balik semuanya. Saudara, kalaupun kita berpikir secara logika,
Siapakah anak yang dikasihi oleh Abraham? Tentunya jelas anak yang dikasihi oleh Abraham adalah Ishak. Mengapa saudara saya katakan Ishak anak yang dikasihi oleh Abraham? Karena Ishak adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan dan yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Saudara perhatikan dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga. Nah saudara, inilah anugerah. Anak anugerah yang Tuhan berikan kepada Abraham di dalam masa tuanya. Bagaimana mungkin Abraham tidak mengasihi anak yang dijanjikan Tuhan, anak yang diberikan oleh Tuhan melalui istrinya yaitu Sarai. Tentunya sebagai seorang bapak pasti kasihnya itu lebih dari Ismail yang diberikan kepada Ishak yang adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Jelas saudara pada bagian ini bahwa tidak diragukan lagi bahwa anak yang dikorbankan, anak yang diminta oleh Allah untuk diberikan kepadanya adalah Ishak. Karena apa? Yaitu kembali tadi bahwa perjanjian Allah itu akan diadakan kepada Ishak yang lahir dari Sarai. Jadi jelas ya saudara, mari kita belajar berpikir secara jernih dengan hati yang halus juga supaya kita memahami dengan baik dan benar. Jadi saudara, satu hal penting yang dapat kita pelajari dalam bagian ini bahwa anak tunggal yang dipersembahkan kepada Allah itu bukan berbicara usia lebih tua yang mana yang dikatakan oleh Dr. Haji Anwar Lutfi tadi, yaitu katanya bahwa anak yang dipersembahkan itu adalah anak tunggal yang lahir duluan. Bukan berbicara itu saudara, tetapi anak yang diberikan kepada Allah, anak yang dipersembahkan, yang diminta oleh Allah, yaitu adalah anak perjanjian, di mana Allah memberikannya kepada Abraham. Jadi jelas saudara, mari kita belajar dengan baik supaya pikiran kita, hati kita yang halus tidak disesatkan dan kita berpikir secara benar tentang Alkitab. Demikian video yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita dan membukakan wawasan kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.